Ini kami telah berada di acara puncak pada kegiatan P5 yang terintegrasi dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana P5 ini terintegrasi dengan STEM bahwa proses selama 7 hari anak-anak itu tidak terlepas dari lembar kerja yang sudah berbasis STEM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMP Al-Furqan Juaranya. Baik, di sini masih banyak pertanyaan ya. Kenapa sih kok memakai batik ekoprint, kok nggak batik tulis atau batik celup dan sebagainya? Nah, di sini kenapa kita menggunakan batik ekoprint? Di sini adalah model batik yang menggunakan bahan dasar alam. Jadi di sini kita bisa memproses semua menggunakan bahan dasar alam. Untuk proses mencucinya yaitu kita menggunakan TRO plus soda asa, di mana itu sebagai pengganti untuk sabun cucinya. Untuk hari kedua yaitu kita memordan. Nah, apa sih itu memordan? Memordan adalah perendaman selama 1 kali 24 jam, yaitu di mana menggunakan bahan-bahan tawas, sodium asetat, dan juga tunjung. Nah, fungsi kegunaan tunjung itu apa sih? Dimana kalau kita menggunakan tunjung itu akan keluar warna-warna seperti ini, akan keluar warna kuning. Ini namanya tunjung yang digunakan dalam proses perendaman. Goblok biar airnya ini larut dan campurannya ini biar tidak menggumpal, ya biar menyampur semuanya. Terus dioblak-oblak, terus yang coba selanjutnya kayaknya dimasukin. Itu awas. Menyambur. Kayaknya gelengser awas, Bos. Oh iya, airnya berangkat, hati-hati. Ngaduknya harus hati-hati kayak gini. Jadi guys, saya kelompok 4 dari kelas 9 Al-Quran sedang merendam kain ini. Sekarang prosesnya apa, Pak, hari ini, Pak? Prosesnya perendaman. Apa, Pak? Kenapa kita menggunakan batik ekoprint? Karena batik ekoprint itu tanamannya mudah didapatkan. Lalu apa sih kesulitannya? Mungkin untuk awal paling pertama kita praktek ekoprint yaitu menentukan pola. Di mana pola itu harus kita tentukan setelah menjadi kain itu harus berpola seperti apa. Karena untuk kedepannya kain itu akan kita gunakan seperti ini, misalkan sebagai rok kebaya atau sebagai baju atau outer, hem dan sebagainya. Nah, untuk yang paling sulit itu yaitu menentukan pola. Di sini mungkin orang awam kan akan bingung ya. Polanya itu pola seperti apa? Apakah dia akan horizontal, vertikal atau apapun itu. Tapi di salah satu sisi mudahnya yaitu bahan-bahannya ini mudah kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa tahu ini daun apa sih? Ini daun jati. Di mana daun jati itu bisa kita temukan di sekeliling kita. Nah, untuk daun jati apakah punya ciri khas khususnya? Untuk ciri khas khususnya tidak ada, tapi kita menggunakan yang pucuk daun jatinya. Di mana ketika daun jatinya itu pucuk dan berwarna ungu, dia akan mengeluarkan warna ungu tersebut. Ini adalah contoh daun jatinya. Nah, kalau ini daun apa sih? Kalau ini daun kepiar merah, jarak kepiar merah. Di sini di mana sih kita bisa mendapatkannya? Di sini kita bisa mendapatkan di sepanjang area jalan perjalanan kita. Lalu daun apa lagi? Daun kenikir. Nah, mungkin ini yang membuat sebagian orang itu sulit. Kenapa? Karena kenikir itu ada 2 jenis. Yang pertama, kenikir untuk makan atau untuk kita lalapan sehari-hari. Nah, yang kedua itu kenikir yang khusus untuk ekoprint. Di mana kenikir untuk ekoprint ini adalah dia berserat kasar. Jadi berseratnya itu lebih kasar dan bunganya bisa dipakai juga untuk ekoprint. Oke, sahabat-sahabat semuanya,
Mungkin di sini sedikit banyak kita sudah paham ya kenapa kita menggunakan batik ekoprint, karena yang pertama kita menggunakan istilahnya bahan-bahan yang alami dan ramah lingkungan. Kalau batik yang lain mungkin kita menggunakan bahan dasar kimia, tapi kalau di ekoprint ini kita bahan dasar yang alami. Misalkan kita ingin warna merah, kita bisa menggunakan pewarna alam yaitu kulit manggis. Misalkan kita ingin warna kuning seperti ini untuk dasar kainnya, kita bisa menggunakan kayu tegeran. Kalau untuk hijau kita bisa menggunakan green tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua yang ada di rumah, bagaimanapun berada, ini kami telah berada di acara puncak pada kegiatan P5 yang terintegrasi dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana P5 ini terintegrasi dengan STEM bahwa proses selama 7 hari anak-anak itu tidak terlepas dari lembar kerja yang sudah berbasis STEM. Karena apa? Mereka semua sudah diajarkan bagaimana cara proses dari awal pengenalan alat dan bahan, dari proses scoring, mordant, ekoprint, bahkan sampai fiksasi, di mana STEM ini sekolah kami bekerja sama dengan Sikis Bandung bahwa STEM ini sangat bermanfaat bagi kami yang tentunya bagi anak didik kami. Nasional 2024 SMP Al-Furqon Madrasah Al-Quran Sanyakan dibuka. Untuk teknis pelaksanaan pada pagi gelar karya pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dibuka oleh Bapak Yai, kemudian diikuti oleh pentas seni di mana itu bertemakan batik yaitu dan budaya. Jadi di sini ada kolaborasi antara batik dan budaya, bahwa batik adalah juga ciri khas dari budaya Indonesia. Dan untuk pada pagi hari ini susunan acaranya ada pentas seni, ada drama, tari, bahwa ada paduan suara, ada parodi-parodi yang sudah disaksikan bersama semuanya. Dan pastinya dimeriahkan oleh seluruh Dewan Guru serta kostum maskot per kelas masing-masing, dan ada penilaian hasil karya siswa dari tamu undangan yang ada di SMP Al-Furqon NG. Ya, mulai dari awal pembuatan batik ekoprint hari pertama, persiapan pasca acara, kumpul dengan wali kelas, kumpul dengan pendampingnya, pelaksanaan P5-nya mulai tanggal 25 Oktober sampai hari ini hari puncaknya. Jadi hampir 5 sampai 6 hari anak-anak sudah berproses membuat batik dan juga terlihat hasilnya. Itu pun juga diintegrasikan dengan STEM yang ada. Jadi bukan hanya membuat batik saja, tapi ada sajian yang lain. Anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa berbasis STEM, juga membuat mind mapping terkait pembuatan batik ekoprint ini. Harapan saya yang jelas semoga ikhtiar dari sekolah ini betul-betul nanti berbuah manis. Anak-anak bisa terpotret akan penguatan profil pelajar Pancasilanya, yakni pelajar-pelajar yang dari SMP Al-Furqon yang religius, sesuai dengan visi misi pondok, mengamalkan Al-Quran, menjadi insan Qurani, hamilil Quran, labdon wa maknan wa amalan. Melalui proyek ini saya harapkan anak-anak betul-betul bisa memetik hasilnya tentang kerjasama, tentang kerja keras, juga tentang ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Dan di puncak acara ini
harapan saya semoga acaranya juga bisa berjalan dengan lancar, bisa menghibur tamu undangan yang sudah hadir. Ada Pak Yai, Bapak Pengasuh, Bapak Pengawas Dinas Pendidikan, dan tak lupa Bapak Ibu orang tua yang sudah mendapatkan tiket yang bisa hadir menyaksikan langsung acara puncak pada hari ini. Pesan saya untuk anak-anak dan seluruh Dewan Guru juga bahwa dalam sekolah juga dalam dunia pendidikan kita jangan sampai pernah berhenti belajar. Mungkin hari ini kita sudah selesai dengan satu hal, dengan P5 ini. Semoga P5 di semester depan tambah lebih menarik lagi, tambah lebih bisa menghasilkan kreativitas anak lagi, tambah lebih bisa memunculkan kerjasama dan kolaborasi anak-anak. Critical thinkingnya juga ada, dan terutama untuk public speakingnya juga ada. Jadi harapan kedepannya semua kegiatan di sekolah baik P5 atau yang lain betul-betul bisa lebih maksimal dan betul-betul bisa lebih bagus lagi. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Al-Furqon ini, yaitu P5, yang mana kegiatan ini saya rasa bagus, baik. Karena apa? Karena kegiatan ini yang diwakili atau terdiri dari beberapa kelas itu memang membentuk suatu kerjasama antara satu dengan yang lain. Jadi dalam satu kelas itu mulai perencanaan kegiatan, siapa yang jadi ini, siapa dan lain-lain, itu mereka sendiri yang merencanakan. Nanti tentunya anak-anak kalau nanti sudah kembali atau terjun ke masyarakat, tentunya mereka tidak akan bingung bagaimana bekerja sama dengan masyarakat. Jadi pendidikan itu memang selain untuk membuat anak itu atau orang itu menjadi lebih pandai dan lain-lain, tetapi pendidikan itu juga bagaimana mengajarkan bisa memberikan atau bisa bekerja sama dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau tadi dari pengawas itu menyampaikan bahwa pendidikan sekarang tidak hanya membentuk yang terbaik, tapi juga bisa bekerja sama lah artinya gitu. Jadi orang itu luar biasa atau bisa bermanfaat di bidangnya sendiri-sendiri. Tidak ada orang itu yang bisa menguasai beberapa atau banyak talenta. Tetapi kita paham bahwa setiap orang, setiap individu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, dan itu yang perlu digali, itu yang perlu ditingkatkan sehingga anak ini bisa berkembang potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Harapannya tentunya kegiatan ini betul-betul bisa membentuk santri atau siswa bisa bekerjasama, dan tentunya kedepannya juga bagaimana program ini bisa semakin lama menjadi semakin baik, sehingga harapannya anak ini bisa lebih manfaat di masyarakat, itu semakin ada akhirnya. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada wali santri yang mensupport. Bahkan saya dengar ada juga wali santri yang rela untuk memberikan atau menyewakan kostum untuk satu kelas itu. Saya berterima kasih, saya mengapresiasi kepedulian support dari para wali santri.